Ya. Di antara nikmat yang masuk kategori penting dan genting dari semuanya itu muncul klasemen pertama itu nikmat iman dan Islam. Buktinya nih dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah surah 5. Sudah pegang Quran nggak nih? Belum ya? Ya udah saya pegangin aja deh. Surah berapa tadi? 5 Al-Maidah. Di penghujung ayat 3. Jadi surah 5 di penghujung ayat 3. Inilah menurut catatan para ulama wahyu terakhir yang Rasulullah terima. Ketika beliau sedang wukuf di mana itu? Wukuf di mana? Sedang berangkat nggak tahun ini? 45 juta ini reguler. Sedang wukuf di Arafah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau saksinya. Aku tahu itu ketika itu hari Jumat. Tanggalnya 9. Bulannya Zulhijjah, dikenal dengan hari apa tadi? Arafah. Turun ini wahyu terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kan ada kata nikmah itu. Ayat Al-Quran turun berangsur-angsur. Bukan satu paket jadi gini. Apalagi sudah dibukukan, ini dikodifikasi. Tidak. Turun berangsur-angsur. Apa artinya surah Al-Maidah tadi di penghujung ayat 3? Pada hari ini kata Allah. Ini tentang nikmat ya. Pada hari ini. Hari apa tadi? Jumat. Tanggal 9. Bulan Zulhijjah. Kita lagi bicara waktu. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Dan inilah dasar bahwa nikmat penting dan genting yang utama nikmat iman dan Islam. Karena Rasulullah menguatkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Yang mana? Ini konteks intern Masjid Al-Ihsan, Muslim, pengajian. Jangan dipotong, digoreng kemana-mana ini. Tadi bawa keluar lain lagi. Kok egois yang berhak masuk surga cuma Islam? Ya kan intern kita. Benar Pak? Jangan dibawa kemana-mana ya. Bawalah daku pergi. Bukan nanti hidup nggak produktif tuh. Begitu aja ribut aja. Nggak maju-maju. Iya, itu pun konteksnya intern, Pak. Kita juga muslim beradab. Walaupun benar ada kafir, ketika kita panggil, panggillah namanya. Masa panggil kafir, kafir? Kita aja sama muslim namanya Firman lebih senior panggil kakak, apa bapak panggil kafir? Kak Firman. Panggil dong kakak Firman gitu. Pak, adab, Pak. Makanya tolong kasih tahu ya yang lain. Kita muslim, insya Allah beradab. Berarti kalau nggak beradab bukan Islamnya, oknumnya. Paham Bapak? Makanya ada Muslim, ada Islam. Yang mulia dijamin itu al-Islamu yu'la wa la ya'lu alaih. Itu hadis Nabi. Islam itu mulia, tinggi, gak ada yang bisa ngalahin. Tapi kalau pemeluknya, oknumnya, ya masing-masing prestasinya. Jadi itu Pak ya. Baik, makanya ini konteks internal. Kata Nabi, setiap umatku berarti yang beragama itu. Islam masuk surga. Ilaman abah, ada eksepsinya lagi tuh. Kecuali yang nggak mau tuh. Di kalangan intern aja kata Nabi masih ada yang nggak mau. Maka sahabat nanya, waman ya ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Macam apa orang itu? Rasulullah memberi klarifikasi, man ato'ani dakhalal jannah. Siapa di antara umatku yang taat kepadaku, itulah ciri orang yang mau masuk surga. Jadi kalau kita muslim mau masuk surga, taat dong. Waman asoni faqad aba. Siapa yang membangkang? Balelo ya Pak De. Balelo apa itu? Oh, membangkang lah gitu. Durhaku kata angku itu. Durhaku. Nah, masuklah neraka itu. Masuk neraka. Itulah orang yang mau masuk surga berarti masuk neraka. Kembali bahasan pokok. Ternyata terbukti sesuai surah Al-Maidah.
Penghujung ayat 3, nikmat yang penting dan genting, yang utama nikmat apa tadi? Islam. Selain itu, ada nikmat yang akan kita bahas, nikmat waktu. Kembali Rasulullah bersabda menjelaskan, nikmat banyak, nggak bisa dihitung oleh siapapun dengan sistem apapun. Apakah quick count atau ada KPU sini nggak? Nggak apa-apa, kita sebut aja lah istilahnya. Quick count sama real count. Benar? Hitung cepat kan? Baik, silakan. Nggak bisa. Karena Allah yang menegaskan. Ini kalau saya ke papan, cukup nggak ini? Nggak ya? Kabelnya cukup nggak nih? Nggak. Berarti saya cabut, ini keputus dong. Pendek masalahnya. Suara aja nggak apa-apa. Oke. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya nikmat itu. Karunia sebenarnya nyebutnya pakai H ini karena tak marbuta waktu jadi H. Kenapa nggak taruh aja depan situ? Nah, gitu dong. Pinter. Ya, ya. Maaf Bu. Saya pendatang baru. Hanya kalau mak protes, hati-hati loh Pak. Ya Pak ya. Kalau mak udah protes, Masya Allah. Bapak Sami'na. Batok, nah. Nah, maaf ya Bu ya, kita lanjut ya. Ini nikmah ini, artinya karunia, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang juga begini. Kan gede. Ya, di antara yang penting dan penting kan nikmat Islam ya jadi. Benar? Iman. Nah, termasuk Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua jenis nikmat yang menipu kebanyakan manusia itu. As-sihha wal faragh. Sehat badan sama waktu luang. Benar? Yang lain-lain. Kita bicaranya di sini. Time, waktu. Masih ingat dulu di sekolah, time is, sekarang udah diganti Pak, udah diralat itu. Ya, itu qaulul qadim, qaulul jadidnya apa? Time is more than money. Waktu lebih dari sekedar uang. Nah, kita yang muslim bagaimana? Itu jadwal sholat aja ada saya baca. Itu surah An-Nisa dikutip. Ya, surah An-Nisa surah berapa? Surah 4 ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita kan ditampilin di dinding aja dibaca juga enggak. Oh ya. Ini ya, ini tentang waktu juga. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan. Waktunya udah ada. Subuh sekarang 4.47. Zuhur 12.10. Asar 3.15. Maghrib 6 lupa kalau jadwal Inggris. Dan kira-kira begitu. Nikmat waktu. Ini ada cirinya ini. Ciri umumnya. Satu, cepat berlalu. Apalagi kita yang sudah 10 ini S2 tahun. Ada yang S3 sampai 10 kali gitu. Ini cepat berlalu. Menurut ya para senior itu kalau semakin tua waktu makin cepat. Benar Pak? Kan juga di Senin, baru kemarin Ahad. Nanti libur lagi, ketemu lagi Ahad lagi. Masuklah bulan Maret, benar Pak? Jadi pulang kontrakan. Cepat ini. Anak kita kemarin masih main-main.
Masih kita antar sekolah. Sekarang udah apa? Kuliah. Cepat ya. Kemudian tak bisa diulang. Apa yang sudah berlalu. Ada bisa kembali ke masa muda? Ada nggak? Bapak yang 71 bisa kembali ke 17? Bisa Pak? Nah, atau ibu barangkali yang rajin perawatan itu skincare, ya mungkin glowing, whitening, waxing, gitu lagi. Apa Pak? Oh, enggak apa-apa. Nah, ini pemilik salon Pak. Yang jelas ya itu kalau perawatan mubah silakan, tapi percuma, percuma. Fisiknya aja, powernya, benar ya? Ya casing sama pulsa beda Pak. Ini kita bapaknya yang merasa ingin kembali masa muda pada sudah 71 maupun 17, puterin ini nih taman kita nih, Masjid Baitul kayak tawaf 7 putaran, sanggup nggak? Yang ada tanjidor kebanyakan dikit nafas. Jujur aja, sholat aja cepot-cepot. Nggak bisa diulang. Hanya benar ada yang bilang, masa muda jangan kau sia-sia. Penyesalan ada di mana? Penyesalan ada di mana? Di akhir Pak, kalau di awal kan pendaftaran. Bedanya di situ. Ini termasuk nikmat berharga. Nikmat berharga. Saking pentingnya waktu nikmat berharga, itu Allah bersumpah di dalam Al-Quran, dalam beberapa surah. Seperti yang tadi kita bacakan ya. Mana sumpah Allah dengan waktu? Satu surah Al-Fajr 18. Wal Fajr. Benar? Walayalin Ashr. Waktu fajar pagi. Berikutnya Al-Lail surah 92 ayat 1. Wal-laili idza yaghsha. Demi waktu malam bila menutupi cahaya siang. Sebelahnya surah Ad-Duha ayat 1. Wad-duha. Waktu duha. Ini menunjukkan waktu penting. Allah bersumpah. Kemudian yang umum surah 103 ya Pak, ayat 1 sampai 3. Dulu kalau saya di madrasah baca ini pulang sebentar. Zaman dulu kan kita madrasah Pak. Kalau udah baca surah Al-Asr, bubar apa? Bubar? Pulang kita? Belum, baru mulai. Dan baik ini membuktikan bahwa nikmat waktu penting dan penting. Pas berlalu nggak bisa diulang nikmat. Ciri orang yang produktif diantaranya pandai memanage waktu. Kenapa? Semua sama cuma 1 kali 24 jam. Kenapa? Sama nggak? Nah, yang beda Pak RT 2 kali. Kamu? Oh Pak RT 2. Oh ya belum. Lebih gila. Maaf ya Pak RT. Nah, durasi waktu sehari semalam cuma 24 jam. Jadi kan menit 24 kali 60, benar Pak? Jadi kan detik 30 sampai hidup kita. Nah, sekarang kita mulai masuk bahwa nikmat waktu ini ada yang menjadi prioritas. Boleh siapa sih? Bagus. Kita mulai. Nanti kalau kita singgung tentang Isra. Ini awas. Baik, kita mulai dari harian. Sehari semalam. Kalau basis kalender Hijriah, penggalan waktu yang utama itu kan cuma 4. 1, 2, 3, 4. Kalender Hijriah menyatakan awal hari malam. Beda dengan kalender nasional. Samsiah. Sekarang hari Senin. Begitu nanti maghrib matahari terbenam, sudah hari apa? Kelas.
Sementara kalau kalender nasional kapan Selasa? Benar ya? GMT kan Greenwich Mean Time. 00 kan? Beda loh. Jadi duluan kita. Setahun jumlah hari kalender nasional 360. Kalender Hijriah di total lebih cepat 6 hari. 354. Kita cepat tua ya. Beliau kan kemarin nyinggung saya apa ada yang nanya. Kadir beliau. Yang nanya kemarin di sudut kiri sayap kanan itu. Umpan-umpan itu. Berhalangan tak? Malam berlanjut pagi, disambung siang, berakhir sore. Cuma ini kan penggalan-penggalan waktu dalam keseharian. Basisnya kalau jadi ya. Diawali malam, terus bersambung pagi, dilanjutkan siang, berakhir sore. Di antara 4 penggalan ini mana yang paling utama? Yang mana? Malam. Selain di awal putaran hari, tahuilah bahwasanya banyak ayat menyebutkan di malam. Contoh, kita tadi bacakan di rakaat yang kedua surah 97 ayat ya. Ayatnya berapa nih? Turunnya Al-Quran ayat 1. Ayat keduanya pertanyaan, ayat 3-nya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada kata malam kan? Dalam bahasa Arab lailun, malam. Apa ingatnya Laila? Laila itu malam. Ini Al-Qadar ini kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat 1-nya gitu. Sesungguhnya katalah kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa itu malam yang penuh dengan kemuliaan? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan satu malam setara dengan 1000 bulan. Sebutkan hotel yang paling mahal semalam berapa? Bintang berapa? Ini itu mahal. Nomornya 16 lagi banyak. Maaf, merek. Saya nggak, yang nggak ada di bulan-bulan di momen-momen lain. Berarti ada perayaan di mana? Bulannya Ramadan. Benar Pak? Ini kalau disetarakan 1000 bulan setara kurang lebih 83 tahun. Berarti semalam setara dengan sementara average umur kita berapa? Rasulullah yang bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Rata-rata umur umatku menjawab sedikit, yang lain udah nyampe berarti. 60 ke 70. Sedikit sekali di antara mereka yang sanggup melewati rata-rata. Beruntunglah orang yang ketika berada di perayaan bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir di rahasia. Di hadis lain dipersempit, yang ganjil bukan genap. Sekarang PPKM masih berlaku ganjil genap. PPKM apa PPKM? Ada undangan, anggota. Ada. Ya, enggak, kalau bahasa aku tuh PPKM itu menarik sekali. Jadi payah kamu meminta. Tenang, bro. Enggak baik ya. Umur rata-rata ya umat Nabi Muhammad macam kita ambillah. Kita asumsikanlah dulu masa lalunya berapa. Alhamdulillah Allah beri hidayah kepada kita. Kasih umur 60, kita mulai menghitung ya. Potong masa sebelum akil balik rata-rata 15 tahun. Tanggung jawab orang tua. Baik, saldo berapa Pak? 45. Bapak ini banyak rekening. Baik, 45 brengsek semuanya. Asumsinya
Loh, benar dong? Ya kan Bapak, setiap orang punya masa lalu. Tapi masing-masing kita punya masa depan. Mau manfaatkan atau enggak? Saya dari 45 ini gelap semua nih, Pak. Tapi Allah beri hidayah taufik, dia taubat. Lalu ketika Ramadan, nah dia fokus 10 terakhir. Di malam yang ganjil, 21, 23, 25, ya, 27, 29, cuma 5. Ya kan? Benar ya? Nah, Bapak bayangkan ini, dapat, ini kalau saldo ini kan kredit. Kalau dari sisi nasabah kan saldo kredit 83. Di malam ini, tarik debit ATM 45, saldo berapa? Ayo, cepat utang. Ini jurusan IPA IPS kan? 38. Tuh. Enggak cukup udah. Jadi semalam ini kalau orang itu sungguh-sungguh di prime time, dapat nggak itu? Seperti peribahasa kita barangkali kan masa lalunya gelap 40 tahun. Dengan semalam ini dibayar ini dapat berapa? Marginnya berapa? 38 ini. Peribahasa kita panas setahun diguyur hujan. Ini baru satu. Jadi kembali yang tadi dari sisi harian, ada malam, ada pagi, ada siang, ada sore yang kita malam. Termasuk liburan kita. Surah Surah Al-Isra, surah 17, ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ada kata malam lagi kan? Baiklah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Tainnya apa? Mana? Laila. Dari mana ke mana? Itu PP Pak ya? Bukan one way ticket, bukan PP. Tahulah bahwa yang namanya Isra itu artinya memperjalanan. Jadi bukan kehendak Rasulullah pribadi, kamu sendiri. Allah yang berkehendak. Makanya Maha Suci Allah telah memperjalankan. Jadi itu kekuasaan Allah. Coba kita lihat misalnya Masjidil Nisabus itu mana selesai ya? Bisa ulangan nggak Pak Heri? Ya, nggak harusnya pakai ulangan. Baik ketahuan feedbacknya itu kayak apa? Ya? Tambah penting, tambah bahagia, atau tambah rusuh gitu. Baik, jemaah sekalian, rahimani orang dimaklumullah. Jadi Isra artinya memperjalankan. Ya terjemahan Al-Quran. Surah 17 diartikan Surah Al-Isra memperjalankan. Allah yang memperjalankan hamba-Nya Rasulullah SAW. Ya, Isra. Dari mana ke mana tadi? Nah, Masjidil Haram. Ada di mana? Ada di mana? Ini kan sebutan. Di Mekah. Mekah ada di negara mana? Oh, jarang baca peta ya. Saudi Arabia, Pak. KSA. Nah, Kingdom of Saudi Arabia. Itu Pak ya. Siapa rajanya sekarang? Siapa rajanya? Sekarang. Salman. Benar ya? Putra mahkotanya siapa? Itu nama jalan tol. Dan Mekah. Jadi Allah yang memperjalankan hamba-Nya menuju mana nih? Nah, Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina. Di mana itu? Palestina ya? Beda negara nggak itu? Dulu masuk negeri Syam, sebutan negeri Syam. Ya. Jadi memperjalankan darat ke darat yang menurut pengalaman bangsa Arab dulu manual naik onta itu tepat. Naik onta. Tetapi Allah yang berkuasa memperjalankan Rasulullah itu
Itu kendaraannya, mitranya, malaikat Jibril, kendaraannya buruk. Kalau maskapai dia tutup, Pak. Tetap ya, sama dengan teman itu merpati katanya tak pernah ingkar janji. Itu maskapai ya. Ini jarang naik pesawat, kasihan sekali. Nih. Tapi ini kekuasaan Allah cuma malam. Kira-kira habis isya sebelum subuh udah sebalik lagi. Benar nggak? Baca dong itu, baca peristiwa. Kita lagi bicara prime time. Begitu efektifnya. Makanya kalau benar cinta Nabi, berupalah mencontoh betapa efektif hidup beliau. Umur beliau cuma berapa? Cuma berapa? 63. Dibangkit menjadi Nabi mulai saat usia berapa? Bapak jadi karyawan tetap dulu diangkat usia berapa? Itu masih honorer semua. Rasulullah diangkat jadi Nabi mulai wafat 63. Efektif cuma 23 tahun untuk di bagian Nabi dan Rasul. Dakwah di kota kelahiran yang Mekah 13 tahun, sambung ke hijrah 10 tahun, agregat efektif Pak. Panjangnya sebelum Nabi 40 sampai 4. Benar? Ya kan? Tapi efektif dengan 23 tahun itu. Hanya Allah memilih nggak sembarangan. Benar ya Pak ya? Pokoknya Allah yang berkuasa lah. Kita hanya cuma milih. Kalau ada kepilih ya sudah rasain aja. Itu ya. Udah kan gue tahu yang kau mau. Ya baik. Jadi ini ya. Kemudian setelah di Masjidil Aqsa, Rasulullah bersama malaikat Jibril singgah di masjid sholat kan. Kemudian ada istilah mi'raj. Ini ada dua istilah ya. Jadi ini perjalanan darat ke darat, sementara mi'raj itu perjalanan darat ke langit. Benar Pak? Sampai Sidratil Muntaha. Bapak Ibu, ini akidah Muslim. Harusnya pakai keimanan. Kalau pakai akal dulu mana mungkin nih yang normal 4 bulan ini gue cuma makan. Karena kan banyak setelah peristiwa itu yang mengurutkan. Kecuali sahabat yang membenarkan itu Abu Bakar As-Siddiq mereka bergelar yang selalu membenarkan. Benar. Karena Nabi tidak pernah bohong. Orang yang jujur kemudian mungkin nothing is impossible. Itu baik. Mungkin. Kalau Allah berkehendak baca di hadis Nabi tunggangan Rasulullah dan malaikat Jibril itu buruk. Itu kecepatannya sepanjang mata memandang. Kalau kita yang manual ini di dunia hidup kaitannya sama ibadah ini. Bapak tahu update. Ketika kita misalnya umroh atau haji turun di Jeddah ke Madinah naik bis 4 jam 5 jam. Ya dari Madinah ke Mekah hingga dulu kan di Mikot Bir Ali itu 5 jam 6 jam. Tapi sekarang sudah ada kereta cepat Haramain cukup ditembus separuhnya 2,5 jam. Haramainnya stasiunnya namanya apa? Update lagi walaupun belum nyampe update Sulaimaniyah itu. Udah ada kereta api cepat membantu jamaah haji dan umroh Pak ya. Kapan kita berangkat? Bikin dong, jangan outbound jamaah Masjid Baitul Ihsan. Bikin itu umroh bareng jamaah Masjid Baitul Ihsan. Setuju apa? Ya Pak? Ya iya makanya. Korlapnya Pak Heri. Ya baik ya, Mi'raj perjalanan dari darat di Palestina ke Sidratil Muntaha. Itu melewati kilat istana. Baca hadis Nabi atau Sirah Nabawi. Langit pertama Rasulullah bertemu Nabi Adam. Naik lagi langit kedua bertemu Nabi Yahya, Zakaria dan Nabi Isa. Terus sampai terakhir bertemu Nabi Bro. Yang keenam itu bertemu Nabi Musa. Itulah yang ditanya. Apa perintah apa yang kau dapat? Salat kan? Salat kan? Pertama berapa turunnya? Instruksinya.
Berapa waktu? Gocap. Gocap ya, 50. Nah, gocap. Bahasa gelodok dulu. Nah, umat kamu nggak akan sanggup. Minta restitusi. Restitusi loh. Nah, ada orang KPP yang pajaknya. Minta lagi. Nah, akhirnya singkat riwayat yang disepakati Allah yang menetapkannya. Rasulullah malu nggak minta lagi keringanan. Itu sebelum tentang Isra dan Mi'raj. Tapi peristiwa itu nggak ada yang bisa memastikan. Nggak ada yang bisa memastikan kapan bulannya apa, tanggal berapa. Kalender Hijriah jadi ditetapkan di zaman 10 tahun setelah Rasulullah wafat. Nama-nama bulan Rasulullah masa hidup betul sudah ada. Jika SKS kan mudah-mudahan cukup ya 2 semester ya. Apa? Berarti ada lanjutan Pak. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita biasakan bikin. Ini kelahiran Rasulullah tanggal 0. Rasulullah dilahirkan hari Senin. Tanggal diperdebatkan. Yang masyhur tanggal 12. Nah, bulan Rabiul Awal. Kita ambil misalnya 12 Rabiul Awal. Kelahiran Rasul. Tahu nama Pak? Gajah. Bapak kok ingatnya gajah? Sarungnya sama ya? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini itu membuktikan belum kalender. Lalu apa hubungannya dengan gajah? Itu baca surah Al-Fil. Di tahun yang sama, selisihnya 3 bulan menjelang kelahiran Nabi, terjadi upaya perobohan Ka'bah. Namanya Abraham. Naik apa dia? Gojek, belum ada Pak. Naik aja. Hewan tunggangan zaman dulu itu raja-raja gubernur. Makanya karena peristiwa menyerbu Ka'bah merobohkan yang gagal itu, masyarakat Arab menyebut Amul Fil. Tahun ya. Kalau dikonversi kalender Masehi tahun 571 Masehi. Tanggalnya 21 April, 21 atau 22 April 571. Baik. Kemudian menjadi nabi usia berapa? 40 kan? Tambah aja ini. 571 tambah 40 berarti di sini udah berapa usia beliau? 571 tambah 40 16 Masehi ya? Ini tahunnya kan perjalanan waktu. Benar? Baik. Apa di usia ini beliau Isra Mi'raj? Belum kan? Baru dibangkit, dilantik nih Pak, baru diambil sumpah. Ketika itu beliau sedang di Hira menyendiri, benar? Allah mengutus malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Surah nama surahnya Al-Alaq, orang nyebutnya Iqra. Itu ayat pertamanya. Nama surahnya Al-Alaq. Al-Quran turun berangsur-angsur. Surah Al-Alaq turun juga belum tuntas, baru sampai 5. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Dari khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama belum selesai. Rasulullah ketakutan menggigil pulang ke rumah. Ketemu istrinya, siapa? Ini bapak nyebut banyak banget istrinya. Khadijah binti Khuwailid. Menggigil ketakutan dan melindungi selimuti aku. Gak berapa lama selang itu turunlah surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ya, Al-Mudaththir Anjir dan seterusnya ya. Baik, Khadijah mengajak suaminya Rasulullah bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal beragama Nasrani.
Suamiku ini mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Oh, itu nangis menaikkan Jibril bahasa Ibrani. Andaikan aku masih hidup, aku akan menjadi pendukung. Ini enggak. Itulah tanda dipanggil menjadi nabi. Beliau usia berapa? 40 saat itu. Istrinya Khadijah usia berapa? Dan waktu nikah Rasulullah umur berapa? 25. Khadijah 40. Selisih berapa? Oh, tidak masalah. Tidak masalah ya? Ya, kemudian mulailah berdakwah. Ini kaitan sama Isra dan Mi'raj. Sudah terjadi belum? Belum. Mulailah beliau berdakwah. Kan Rasulullah wafat 63. Kita bagi dua, ya, 13 tahun, berarti ini 53. Ini Makkah bukan? Masa dakwah beliau. Nah, ini kan 10 tahun, Madinah bukan? Tahulah Isra Mi'raj kan di antara sini. Sebelum hijrah. Nah, di sini. Tapi diawali dengan Amul Huzni, tahun duka. Jadi menjelang ini Rasulullah diuji. Satu, pamannya wafat, Abu Thalib, bahkan wafat dalam kesyirikan. Ingat baca hadis? Sakit, Rasulullah menjenguk, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa mau pada? Mau. Alim. No way. Nggak mau dia, mati dalam kekufuran. Sedih Rasulullah. Gak ada yang bela lagi kan? Walaupun beda agama, pamannya bela Nabi. Kalau bapak nanti masalah agama itu di satu tempat, itu bela, saya terbantu bisa mati. Tuh, jadi ada pembela lah ya. Kan dia sesuatu itu berimbang. Karena jangan berimbang gorengan, minyaknya bisa. Ya, baik. Ya mas kalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut ya. Jadi Abu Thalib wafat. Selang kira-kira beberapa bulan, ya, istri beliau yang dicintai beliau Khadijah itu wafat. Khadijah binti Khuwailid wafat. Maka di masa-masa usia 53 inilah Amul Huzni. Makanya Allah menghibur dengan Isra dan Mi'raj. Itu korelasinya sama. Makanya kita ini sibuk euforia dengan peringatan-peringatan, tapi nggak ada nilai tambah dan perubahan. Ya tahu begitu aja, subhanallah di asro. Tapi nggak mau perubahan, sholat aja masih begitu. Benar Pak? Dan ada yang menyebutkan sholat itu mi'rajul mu'minin, mi'raj orang beriman, karena dia berhubungan vertikal kepada Allah. Mau sholat khusyuk, baca hadisnya. Tidak kumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddain. Itu resep, enggak usah ikut kursus. Bila kamu sholat, maka sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Mau apa? Mau apa? Udah banyak yang mati aja. Jujur aja saya kita semua konsentrasi punya saya aja. Ya, kadang yang ini, kadang yang itu. Apa? Supaya lebih banyak yang ini. Itu kan resep. Itulah oleh berada peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, itu 10 menit dulu. Kembali tentang nikmat waktu prime time dalam keseharian ini. Jadi yang utama malam. Dan bukti yang paling gampang sebagai manusia itu malam. Yang ditunggu dinanti pengantin baru malam, pagi, siang, terus. Harusnya jawaban senior mau kapan aja Pak. Pengantin baru yang ditunggu. Jadi kan nah, baik, tapi jangan lupa selain malam juga ada yang punya keutamaan keseharian kita. Coba ingat nggak? Makanya ada zikir pagi dan petang yang kita baca, zikir pagi khusus, zikir siang kan khusus nggak ada. Ya zikir umum. Tapi pagi petang ada nggak? Boleh saya tes. Ini kalau pagi ini bacanya Allahumma bika asbahna atau amsayna? Asbahna. Kalau yang sore
Allah maaf saya. Itu ya, Allah berikan saya apa yang harus kesempatan, berikan hanya, berikan namu, ada kan? Bahkan khusus yang paginya ada zikir yang merupakan sesuai hadis Nabi. Doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Berarti ada lagi Quran. Baik. Jadi dalam keseharian potongan malam, pagi, siang, sore yang masuk prime time malam. Buktinya apa? Al-Quran turun malam Lailatul Qadar. Isra sudah terjadi malam. Anten baru. Tapi jangan lupa ada juga pagi dan sore. Penggalaninya yang dilupakan, yang tertukar-tukar. Malam, pagi, siang, dan sore. Kan berhubungan aja ini. Kalau tertukar nanti apa ini? Siang, malam, pagi, sore. Sore, pagi. Benar, Pak? Cukup satu ini. Nuansanya apa? Oh, mantap. Oh, bawa apa aja ya? Nanti pajak 50 ya. Jangan lupa membayar. Baik, jemaah sekalian, yang kedua. Dalam sepekan. Makan lain. Karena minggu itu menurut sejarah nama pendeta di tanah Jawa zaman Belanda. Dia kembalikan. Nanti kita kasih tahu sepekan. Isinya berapa hari? 7, Pak. Saya pendaya duit. Kecuali hari pasaran tadi. Hari pasaran berapa? 1. Mantap. Saya kalau ketemu ahlinya mantap ini. Coba sebutkan, Pon. Pon, pelan-pelan, jangan enggak Pon. Bagi, Leon, Legi, baik, apa? Gitu ya. Dari pasaran. Saya ingat dulu masa kecil, kenapa sih jadi horor Pak Di? Kalau malam Jumat Kliwon, apa sih? Ya nggak ada apa-apa, biasa-biasa. Itu kan klinik aja. Ya baik, jadi sepekan itu 7 hari. Ketahuilah basis kalender Hijriah kan. Nama hari itu sebenarnya urutan bilangan. Pertama itu Ahad atau Wahid. Pertama bukan? Hanya sebut minggu hari apa? Kalender Hijriah di negeri kita. Jadi saya masa anak-anak itu terbitan tahun 60 masih ada. Benar ya? Tahun sekian aja berubah dengan Hijriah. Ini Ahad. Terus bahasa Arab 2 Isnain. Benar? Jadilah bahasa kita apa? Senin. 3 Salasa atau Sulasa. Jadi Arba'ah atau Rubu, keempat bukan? Jadi apa? Rabu, Khamsah 5. Ya, jadi Khamis. Nah, khusus yang ke-6 disebut namanya Jumat. Bukan di urutan bilangan. Spesial. Maka dalam Al-Quran dibandingkan surah 62 bukan? Surah apa itu? Al-Jumat. Yang sunnah dibaca kata sholat Jumat. Kalau sunnah aja ya. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, imam yang sholat Jumat baca surah pilihan 1. Rakaat pertama Jumat, rakaat kedua Al-Munafiqun. Atau yang umum Al-A'la dan Al-Ghaib. Penyebutan nama Jumat boleh 2. Gini kan? Boleh ininya sukun, boleh ininya dhamma. Pilihannya. Yang penting belakangnya tak marbuto, jadi hak kalau belajar tajwid. Bukan Jumat gitu ya. Harusnya jadi hak bukan? Nah, Jumat. Apa nama orang Aminah atau Aminah? Ayo. Salmat atau Salman? Ya baik. Ini sekedar tahu aja penulisan. Nah, hari Jumat. 7 Sabah. Jadi apa? Sabat. Apa dulu gemarnya Black Sabbath. Yang dari Sabah. 7 hari ke-7 kan?
Nah, jadi dalam sepekan 7 hari ini yang prime time. Hari apa? Jumat. Mana buktinya Rasulullah bersabda? Khairu yaumin, sebaik-baik hari. Tolaat alaihi syamsu, di mana matahari terbit di dalam. Berarti ada kehidupan. Yaumul Jumu'ah. Rasulullah menyebutkan hari Jumat. Mana di antara alasannya? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabi. Manusia pertama bapak moyang kita. Kita keturunan berapa? Adam. Baca ayat, baca hadis, ya Bani Adam. Beda kata ikut Profesor Darwin. Nah itu pendapat dia silakan. Tapi dalil menyebutkan kita keturunan siapa? Adam. Nabi Adam Allah ciptakan pertama kali hari apa? Hari Jumat. Lalu menciptakan pasangannya siapa? Hawa, bukan Nyonya Adam ya. Orang kita kan gitu. Gadis belum nikah pakai nama binti bapaknya. Begitu nikah hilang tuh. Dompleng suami. Benar Pak? Bayangkan suami namanya Nuh, dipanggil Pak Nuh. Istrinya dompleng nama suami jadi Nuh. Loh benar dong? Iya. Suaminya Luqman, istrinya Bulu. Sebut namanya Hawa. Dari tulang rusuk Adam. Setelah jadi, zaman sekarang ketahui berdasarkan Allah lebih dulu menciptakan surga. Jadi tempatnya dulu, place-nya dulu, berpersonnya gitu loh. Udah ada surganya baru Nabi Adam. Makanya ketika Allah menciptakan Adam di hari 5, kemudian istrinya, lalu mereka diperintahkan masuklah ke dalam. Berarti diciptakan di luar nggak itu? Suruh masuk surga. Makanlah makanan yang tersedia. Hai tushikuma, terserah kamu. All you can eat. Benar? Benar? Larangannya cuma satu kan? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Surah Al-Baqarah. Jangan kau dekati pohon terlarang. Benar? Tapi digoda iblis, terpengaruh. Melabrak larangan Allah, mengurungkan. Wa fihi, kata Rasulullah, fihi udkhilal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dan Hawa masuk surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat itu pula Allah mengusirnya dari dalam surga. Terus wala taqumu sa'atu illa fi yaum. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali Jumat yang mana Pak D? Pon. Enggak tahu. Tahun yang berapa? Enggak tahu. Harinya Jumat iya. Kalau kita lihat surah Luqman 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'a. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang hari. Ya. Tapi Rasulullah hanya menjelaskan harinya. Hari apa? Jumat pekan berapa bulan? Kalau mana nggak ada yang tahu. Mungkin gara-gara ini kali sekarang orang menggunakan kata KPK angkat koruptor Jumat ramah. Masjid untuk mengundang jamaah Jumat berkah. Benar ya? Benar nggak Pak? Kalau Pak di Jumat Kliwon. Dari hari Jumat ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Adallallahu anil jumu'ati man kana qabla." Allah telah memalingkan, memindahkan orang-orang sebelum kami dari hari Jumat. Jadi dulu juga pada mengagungkan hari Jumat. Saya maaf teman kita yang itu kan ada Jumat. Dengar ya? Tidak hanya baca aja masa itu mau tahu sama detik. Sama Jumat dibaca sekedar tahu kan boleh. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Kan tahu bentuk waktu. Ya baik. Jadi kata Rasulullah di hadis ini Allah memalingkan umat sebelum kita itu dari hadis. Buktinya, ya Allah memalingkan ya Yahudi ke hari Sabtu. Sementara Allah memalingkan Nasrani ke hari apa? Sementara Allah menetapkan umat Islam tetap di hari Bumi. Selain hari Jumat, prime time dalam sepekan, hadis Nabi lain menyebutkan dalam sepekan, prime time itu selain hari Jumat, hari apa? Senin. Mana buktinya? Tuftahu abwabul jannah fi kulli Jumatin yauman isnin wal khamis.
pintu surga dibuka setiap pekan, setiap hari. Itu. Hanya di saat itu bersungguh-sungguh berdoa. Ya kapan aja Allah akan terima. Kalau dia bertobat, kecuali orang yang bermusuhan. Dan kita musuhan apa? Musuhan enggak? Oh enggak. Tapi kalau supporter tuh musuhan aja Pak Boboto sama Jackmania juga. Apalagi kalau grand final lewat tol dilemparin. Gitu Pak ya. Maaf ya ini secara umum kita enggak. Jangan. Terus Rasulullah pun bersabda bahwa 2 hari ini adalah hari pelaporan malaikat menghadap Allah, catatan amal seorang. Apa dilakukan? Berarti hari hasil audit ya Pak. Benar. Siapa auditornya? Malaikat. Nah, makanya nanti ketika ditanya puasa Senin Kemis yang beliau sering lakukan, apa jawaban beliau? Aku senang di saat aku sedang beribadah, amalku dilakukan. Benar Pak? Bapak senang nggak kalau dilaporkan dalam keadaan berbuat baik? Atau Bapak OTT? Jangan OTT. Gitu Bapak ya. Nih. Dan kemudian terakhir, kalau bicara ini setahun. Bapak Ibu jamaah sekalian, setahun isinya berapa bulan? Mau saya minta extra time boleh? Menuntaskan dan Allah SWT takwa. Misalnya saja berdoa pertanyaan. Semoga Allah memberi ampunan kepada kita semua. Hidayah tapi itu berkah keselamatan dunia dan akhirat. Bila kondisi dan yang sakit Allah sembuhkan. Yang sulit dimudahkan, yang kurang dibutuhkan. Kalau baik, lanjut ya. Teman kalian, dalam kurun waktu setahun isinya berapa bulan? 12 kan? Sama kalender manapun sama. Mau Satya, mau Maria, mau Sholat, mau Luna, isinya 12. Nah, bagi kita yang muslim kalender Hijriah, buka surah At-Taubah ayat 6. Nah, ini tolong sampai saya motor ada di sini. Saya bukan menerang, bukan Allah. Dan baik, itu Bapak yang motor ada. Apa bahasa? Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, setahun isinya 12 bulan. Ini dalilnya. Berapa ini istilah? At-Taubah ayatnya 36. Bagaimana kita katakan? Inna iddata syuhur indallahi 12 syahran. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun. Itu ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah berapa bulan? Jadi setahun berapa bulan? 12. PNS setahun berapa bulan? 13. Karyawan BI 14. Bapak berapa? Betul. Berarti yang 13 itu THR ya. Ya baik. Jadi setahun 12 bulan. Di ayat ini belum disebutkan nama-nama. Hanya menjelaskan di antara 12 apa aku belum. Berarti ada prime time enggak? 4 bulan haram. Artinya dimuliakan dan dihormati. Kalau dengan kata Arab jangan negatif terus. Kecuali jadi bahasa Indonesia berarti yang terlarang. Padahal aslinya dihormati dunia. Makanya Masjidil Haram karena haram. Yang dimuliakan kalau artinya dilarang nggak boleh jatuh. Berapa? Nah, itu dimuliakan. Yang dilarang dimuliakan itu haram dari kenapa? Baik. Jadi setahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada time 4 bulan. Ngomong kalian dari ini apa? Nah ini ada surprise ya. Barangkali dapat bandrek, boleh tambahan. 12 bulan kalender Hijriah ditetapkan pertamanya Al-Muharram. Pakai al ya. Berakhir dengan Zulhijjah.
Nah, apa enggak 12? Al-Muharram, Safar. Di Safar bukan Syawal. Mana Safar Syawal? Safar Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Jumadil Tsaniyah, Rajab. Kita berada di mana? Yang berapa? Urutan. Tapi coba. Nomor umum itu si A7. Siapa itu? Kalau di Jawa cepat lah. Kalau di lokal ada yang berbuka Pak Arman malam arah pertama kali mana? Nah ya, 7 Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus pertemuan 10, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Mana yang prime time itu dari 12 bulan? Ada menyebut 4. Di antaranya kita Riyadhus Shalihin ada bab 26 larangan berbuat zalim. Kita baca An Abi Bakar itu ya. Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau hadis kan. Jadi sumber periwayatan yang paling ujung dari Abu Bakar, nama aslinya Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Beliau dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, itu kan? Inna zaman sesungguhnya waktu. Qadis tadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Bahwa yang namanya waktu akan terus berputaran. Sama di saat mana Allah menciptakan langit dan bumi, asal terus 1 tahun itu year bahasa Arab. Bahasa Arab bisa sana, bisa haul, bisa am. Artinya tahun. Setahun itu isna sarasyaman. Sama dengan minha arba'atun hurum, sama dengan sebab. Di hadis ini enggak disebutkan bulan Haram. Di hadis ini disebutkan beliau menyebut mulai dari bulan Haram itu Zulqa'dah. Ya, ini bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, urutannya 1. Benar. Al-Muharram terakhir 7, wa Rajabu Mudhar. Di sekarang kita Rajab. Benar? Jadi bulan haram itu 4 apa aja? Kalau urutan yang ini aja di Al-Muharram, Rajab, Zulqa'dah. Dan ada perintah enggak? Ada perintah enggak? Ada. Tapi memuliakan menghormati bulan haram yang terbaik itu tidak. Nah, kenapa ini kok Rajab menjadi spesial sampai-sampai itu tadi? Itu 27 Rajab, itu perkiraan Al-Mansur peristiwa itu. Tidak ada ayat dan dalilnya hadis menyebutkan 4 tanggal. Nah, itu kan kalau ada. Itu prediksi ulama Al-Mansur Puri. Enggak? Itu udahlah yang ini kita dapat libur nasional ya. Tidak ada. Apa itu? Secara logika mudah aja, Pak. Kalender Hijriah menetapkan teman-teman 10 tahun harus 10 wafat. Nama-nama bulan sudah ada. Lagi pula dulu belum ada kepentingan yang mencatat tanggal. Dan tidak ada hadis Nabi menjelaskan aku diisrokan tanggal 27 bulan. Kalau ada tolong ajari kami. Jika kami bisa belajar. Mungkin menetapkan karena Rajab itu bulannya bulan apa? Mungkin. Tapi tidak ada yang menetapkan 27. Termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar oke bulannya Ramadan. Dipersempit hadis Nabi 10 terakhir, dipersempit lagi yang ganjil. Mungkin kan cuma ini. Tadi berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana tiap tahun berpindah-pindah dirasa. Lailatul Qadar. Lalu kenapa ada pendapat 17 Ramadan? Terus baik kita analisis sederhana. Enggak ada tuh ayat yang menyebutkan tepat 17. Baik, ini Ramadan yang misalnya 1 sampai 30. Kita bagi aja per 10-an. 1 sampai 10, 11 sampai 20. Benar kan? Lailatul Qadar adanya di bagian yang mana? Di sini kan? Yang ganjil itu kan 21, 23, 25, 27, 29. Benar Pak?
Berarti yang berpendapat turun pertama tanggal 7 masih masuk gelombang. Di sini kan? Benar. Sementara kalau bicara Lailatul Qadar adanya di mana? Di sini. Perbankan. Halo. Jadi apa yang global? Tapi udahlah, kita berbicara timur dari ya. 17 dulu kurang. Dan baik kembali ini. Jadi maka memuliakan bulan haram terbaik hujan. Contoh tadi. Bulan yang berbeda. Kalau bulan haram umum dia beribadah secara umum. Imam An-Nawawi menyebutkan siapa yang beramal soleh di bulan-bulan haram pahalanya double. Tapi siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram? Dosanya apa? Koruptor di luar bulan haram dosa, tapi kalau dia korupsi di bulan haram dosanya apa? 2 kali lipat ya? Iya, remisinya 2 kali lipat juga. Cuma itu, tapi kalau ada ibadah khusus harus pakai dalil. Contoh puasa sunnah di salah satu bulan haram. Di bulan Al-Muharram ada nggak puasa sunnah khusus? Tempatnya bukan tuh. Tempatnya Di bukan. bulan Al-Muharram ada. Nah, 10 Diambil SIM-nya. Maka ditandingkan juga karena dia apa dimuliakan sama Allah. Di sini ada puasa sunnah. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini ada. Tanggal 9 Arafah bagi tidak. Nah, atau 2 hari pertama. Dan ini bahasan kita supaya kita tahu prime time. Waktu-waktu yang dimuliakan sehingga kita makin fokus. Ya, kita menjadi orang yang cerdas dan cermat dalam urusan akhirat. Inilah bahasan kita, Pak. Mudah-mudahan berkenan. Allah Ta'ala alam. Silakan Pak Rifai atau siapa ada yang disampaikan? Atau Ibu? Ya, 5 menit ya. Bapak Ibu yang mau tanya silakan. Sebentar, ada dari jamaah mau tanya nih Pak. Silakan. Ada baik. Iya. Ya, baik. Yang umumnya 12 Rabiul Awal. Ya. Oh, bilang telan bumi. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi saya ulang beberapa kali, dari sisi kalender Hijriah, zaman Nabi masih hidup, kalender Hijriah belum. Dan penetapan tanggal belum ada. Yang menurut kelahiran Nabi itu pendapat, Pak. Makanya ada lagi pendapat yang sembilan. Karena mau tinggal itu, kalau bulannya Rabiul Awal, tahun itu ada lagi. Jadi pendapat. Kalau pendapat setelah dirujuk pada dalil yang kuat, tinggal. Dan tidak ada penting ibadah. Benar nggak? Clear ya? Pendapat orang silakan. Dia yang dalil. Kalau ada dalil, yang terbaik ini. Ya, harusnya jelaskan ini kenapa sekarang apa baca di kitab ya balik ada silakan ya ada ya saya mendapat dari masjid. Bukan bulan Arab. Betul. Ramadan bukan bulan Arab. Tapi yang paling mulia dalam kami bulan bulan Ramadan bukan bulan Arab. Bukti pemuliaan bulan Arab dan ya selalu akan dari haram kita lihat. Tapi bulan Ramadan justru bulan perang. Perang Badar apa? Perang. Proklamasi negeri yang kita cintai benar. Sejarahnya berapa?
proklamasi negeri yang kita cintai itu para pendiri bangsa. Hari ini Jumat. Ketika itu hari Jumat. Kenapa? Bulannya Ramadan. Kalau nasionalnya tanggalnya 17, bulannya Agustus tahun 1945. Negara yang tahu sejarah. Maka nanti 2045 sudah dicanangkan tahun emas. Berarti kita sudah 100 tahun merdeka ya. Kan 1945 sampai 2045. Kita udah nggak ada ya. Jadi itu Pak ya, Ramadan bukan bulan haram, tapi bulan yang paling. Bulan pertama kali diturunkan. Itu Pak. Allah. Cukup? Ya Bapak. Ya. Oh, Rusia yang berangkat. Oh, peperangan. Ya, Pak ini konteksnya kan Muslim. Iya makanya kalau ada Muslim di negara yang ada yang bertikai itu harus. Tapi Pak ada perjanjian dulu sama Muslim itu ada. Oh, bubur ya. Ada kesepakatan tidak bulan. Iya, tapi kan mereka Bapak kirim salam Abang bulan jangan menyerah. Oh, Islam itu Pak ya. Terima kasih. Sampai sini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam kajian yang lain di hari Rabu dan Sabtu Minggu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.